Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang untuk peserta kelas menulis belajar menjadi calon penulis Anda. Sudah siap belajar kan? Yuk kita mulai. Materi hari ini adalah tanda baca. Dalam EYD atau yang dulunya disebut PUEB, tanda baca itu meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan apostrof. Dalam kelas ini kita hanya membahas lebih dalam beberapa saja yang biasanya masih salah dalam penggunaannya atau yang seringkali kita gunakan dalam narasi fiksi. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, Kang Taimu menjabat sebagai CEO GoFood Korea Selatan. Setelah kata selatan ada tanda titik. Ini sudah seringkali kita pakai ya. Lalu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya I besar titik agenda kegiatan. Lalu subnya A kapital titik pertemuan penyiapan penyusunan regulasi tentang sistem pengolahan air limbah domestik. Setelah kata domestik tidak ada tanda titik. Lalu perincian dari sub ada nomor 1 titik registrasi peserta, 2 titik pembukaan, 3 titik presentasi, 4 titik diskusi, dan seterusnya. Catatan: tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, I kapital kurung buka agenda kegiatan. Setelah kurung buka, tidak usah dibubuhkan tanda titik. Jadi biarkan seperti itu saja. Lalu, catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti 3 Romawi titik A titik 2 titik B. Setelah huruf B kecil tidak ada tanda titik. Catatan nomor 3, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kegiatan pada tanggal 14 Juni 2023. Lalu, tabel 1.1, daftar hadir peserta. Yang dimaksud di sini yang tabel 1 dan tabel 1.1. Setelah angka satunya tidak memakai tanda titik. Catatan ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 07.30.15. Ini maksudnya adalah pukul 7 lewat 30 menit 15 detik atau pukul 7.30 menit 15 detik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Jadi judulnya itu tidak ada tanda tanya atau tanda seru ya. Misalnya editor, trio dalam kurung 2020 dalam
kurung tutup materi dasar menulis cerpen titik Banyumas titik 2 SIP Publishing. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Ipusnas memiliki koleksi 73.302 judul buku. Catatannya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, film Petualangan Sherina rilis pada tahun 2000. Tahun 2000-nya ini, angka 2000 tidak memakai 2.000. Tidak begitu ya. Catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Misalnya, gambar proses fotosintesis tumbuhan. Lalu, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Seperti yang sudah saya contohkan, YTH. YTH itu kan singkatannya yang terhormat. Jadi, kalau sudah memakai YTH tidak usah menambahkan kepada. Jadi pakai salah satunya saja biar efektif. Contohnya ya, kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, atau yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, Dalwa membeli ikan lele, ayam, cumi-cumi, dan udang di pasar tradisional. Catatan, tanda koma tidak dipakai dalam rincian yang lebih dari 2 rincian. Contoh kalimatnya adalah kakak dan adik menonton bioskop. Ayah dan ibu sedang berwisata ke Telaga Sarangan. Lalu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh kalimatnya, itu bukan pot bunga saya, melainkan milik Nami. Lalu, aku lapar, tetapi dompetku kosong. Tetapi itu adalah kata baku, dan kata tapi adalah kata tidak baku. Jadi lebih baik kalau dalam narasi kita memakai kata tetapi. Sedangkan kalau dalam dialog kita bisa memakai kata tapi. Materi tentang kata hubung ini selengkapnya ada di buku Belajar Menjadi Calon Penulis Andal. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, ketika dia pergi, hidupku menjadi hampa. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, ini maksudnya dibalik ya. Hidupku menjadi hampa ketika dia pergi. Beda dengan kalimat yang sebelumnya. Ketika dia pergi, hidupku menjadi hampa. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh kalimatnya adalah ibu sedang sakit, titik. Namun, beliau tetap memaksa untuk bekerja. Tanda koma tidak dipakai sebelum atau sesudah kata karena. Itu catatannya ya. Lalu, tanda koma dipakai sebelum
dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Ini contoh kalimatnya. Hai, koma, Mita. Ini maksudnya kan menyapa Mita ya. Hai Mita, gitu. Lalu, nak, koma, kapan kamu menikah? Wah, koma, gambarmu keren. Lalu biasanya kalau dalam kita berdialog, kita menulis dialog, biasanya kan ada ya, dialog itu kan percakapan sehari-hari. Kadang kita atau karakternya memakai kata ya untuk identitasnya. Nih guys, jangan lupa berdoa sesudah sholat ya. Aku berangkat dulu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau menggunakan kalimat yang seperti itu, jangan lupa membubuhkan tanda koma sebelum kata ya, biar terbiasa saat kita menuliskan chat dalam aplikasi pesan atau kita WA, kita sedang menulis WA, lebih baik kita biasakan untuk membubuhkan tanda baca juga, seperti tanda titik atau tanda koma. Supaya apa? Biar kita terbiasa menuliskan tanda baca itu dalam naskah. Kalau kita sudah terbiasa, terkadang kita itu kalau nggak ada tanda bacanya itu kayak ada yang kurang gitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat atau dialog teks. Ayah menegur, koma, jangan main terus sampai lupa sholat. Contoh kalimat berikutnya, jangan main terus sampai lupa sholat, koma, tanda petik ya, dan dialog. Tegur ayah, koma, ingatlah sholat itu tiang agama. Nah, kalau ada dialog yang terjeda kayak gini, dialog yang kedua itu memakai huruf kecil, bukan lagi huruf besar, karena itu masih dalam satu kalimat yang terjeda. Catatannya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contoh, hai Kila, seru Nisa. Ini memakai dialog teks seru, sedangkan setelah nama orang Kila ada tanda serunya. Nah, di situ kita tidak usah lagi memakai tanda koma. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis berurutan. Jadi kalau kita menulis alamat seseorang yang berurutan begitu, untuk pemisahnya kita bisa memakai tanda koma. Contohnya begini, saudara titik Adelia Ayu, koma, Jalan Supriyadi Gang Durian nomor 35, koma, Kelurahan Pocentrek, koma, Kecamatan Purworejo, koma, Kota Pasuruan, koma, Indonesia, koma, kode posnya 67119. Lalu tempat dan tanggal lahir. Contohnya begini, Pasuruan, koma, 30 November 1980. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Bagian nama aja ya. Kalau tadi daftar pustaka itu ada tanda titiknya dan tanda
1.2. Sedangkan kalau untuk bagian nama penulis itu memakai koma kalau dia punya dua kata. Nama aslinya adalah Veresa Rai, tapi di sini ditulis Rai, Veresa. Jadi dibalik penulisannya. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya Sultan Takdir Ali Syahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, bla 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 bla. Contohnya bisa lihat di slide ya. Lalu tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya KGPH Mangkubumi, SH. SH ini adalah gelar akademis. Jadi untuk memisahkan dari nama Mangkubumi memakai tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 74,5M. M-nya di sini tidak memakai huruf kapital tetapi huruf kecil. Lalu Rp 5.500,50 sen. Ingat, setelah kita menuliskan mata uang tidak usah diberi spasi. Jadi langsung terus ya. Kadang kalau dalam pembuatan laporan SPC atau kita menulis proposal pengajuan gitu, setelah huruf Rp dikasih spasi lalu ditulis angkanya. Tetapi dalam penulisan narasi tidak perlu. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, semua warga, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti lomba di Hari Kemerdekaan Indonesia. Catatannya, keterangan yang dimaksud di sini bisa sebagai pengganti tanda pisah. Jadi kalau memakai tanda pisah, kalimatnya akan begini. Semua warga, tanda pisah, baik laki-laki maupun perempuan, tanda pisah, harus mengikuti lomba di Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa tidak dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian dan kehadiran peserta diklat, saya ucapkan terima kasih. Sebagai catatan, jika contoh di salah satu kalimat itu dihapus tanda komanya, maka akan menjadi, saya kasih contoh yang kalimat kedua. Atas perhatian dan kehadiran peserta diklat, saya ucapkan terima kasih. Ingat ya, tanda koma itu juga berarti jeda kita untuk membaca. Jadi kalau tidak ada tanda koma atau tanda titik, artinya kita harus membaca terus. Kalimat tadi rasanya aneh kalau diucapkan tanpa jeda, bukan? Oleh karena itu, dalam membuat narasi cerita, kita perlu mengucapkannya agar bisa menempatkan tanda koma untuk jeda. Tanda tanya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, tentu kita mengenal kalimat tanya, kan? Nah, tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Letak tanda tanya sama dengan tanda baca lainnya, yaitu tanpa spasi. Jadi setelah tanda seru atau tanda tanya,
itu tidak usah pakai spasi. Ciri-ciri kalimat tanya itu sudah pasti selalu diakhiri dengan tanda tanya. Lalu kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya yang meliputi apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 5W dan 1H. Itu adalah kata tanya. Lalu kata tanya pada kalimat tanya juga sering disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Misalnya, siapakah, apakah, bukankah, iya kan? Lalu kalimat tanya memuat dua macam intonasi, yaitu intonasi naik dan intonasi turun. Intonasi naik ini biasanya digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Kamu sudah makan kan? Kamu sudah minum kan? Nah, jelas sekali kan intonasinya itu agak naik ya. Berbeda dengan intonasi turun digunakan untuk membutuhkan jawaban yang jelas. Siapa yang tadi pagi menyapu di halaman rumah? Nah, intonasinya itu tidak meninggi, hanya datar saja. Lalu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Sudah pasti ya, sudah tahu kan? Contoh kalimat tanyanya adalah kapan wisuda digelar? Itu. Lalu tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seru untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya negeriku ini. Semangat kakak. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah contoh kalimat yang menggunakan tanda seru. Dalam menulis dialog, seringkali kita memberi tanda tanya sekaligus tanda seru, bukan? Nah, penulisan itu yang disebut dengan interrobang. Ada yang tahu interrobang atau masih belum ngerti apa itu di interrobang? Di sini, menurut Specter, interrobang secara tipografi adalah tanda yang fasih untuk mengakhiri sebuah pernyataan dengan ekspresi keheranan dan antusiasme. Interrobang mampu berdiri sebagai penanda rasa girang pada sebuah pertanyaan. Contohnya, ini beneran kita pulang. Latar pada dialog tadi itu seperti kita dikasih waktu pulang lebih awal. Jadi ada nada senangnya, tapi ada nada tidak percayanya juga, dan muncul suatu pertanyaan seperti tadi. Di situ kita bisa memakai interrobang, tanda tanya sekaligus tanda seru. Selain itu, tanda ini bisa juga mewakili pertanyaan retoris. Contoh kalimatnya, wah, lihat, aku diterima di Harvard University. Siapa yang jadi juara tunggal putra dalam SEA Games? Kemunculan interrobang ini disambut baik oleh penulis dan pembaca Amerika. Bahkan definisi interrobang telah tercatat di dalam kamus. Sementara itu, KBBI 5 belum merekam kata ini meskipun
tanda interrobang terus-menerus digunakan oleh penulis di dalam dialog. Sedangkan menurut Wikipedia, penulis yang menggunakan bahasa non-formal mungkin memakai beberapa tanda tanya dan tanda seru bergantian sebagai penekanan. Tetapi ini dianggap gaya yang kurang baik dalam tulisan formal, sehingga interrobang tidak begitu populer dalam ruang lingkup bahasa Indonesia. Tetapi cukup banyak digunakan dalam teks-teks informal. Penggunaan interrobang ini sangat tidak disarankan untuk tulisan akademis atau formal. Seringkali dalam narasi fiksi atau industri kreatif, penggunaannya masih dimaklumi karena sifatnya yang bisa mengekspresikan perasaan tercengang, terheran-heran, dan terkejut bercampur penasaran. Akan tetapi harus ingat, kalau bisa tidak digunakan, lebih baik narasikan saja semua ekspresi yang kamu mau. Elipsis. Menurut EYD, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Di dalam buku ditunjukkan dengan adanya titik 3. Kalian pernah lihat bukan? Nah, titik 3 tersebut dikenal dengan istilah elipsis. Kita lihat contoh elipsis di kalimat berikut. Apakah sudah benar apa belum? Dalam kurun waktu 1 bulan ini, banyak fenomena titik-titik di dalam aplikasi TikTok. Kemudian yang kedua, Tokyo adalah ibu kota dari titik-titik-titik. Kalimat berikutnya, maaf, aku tidak tahu kalau kamu titik-titik-titik, titiknya ada 4, karena itu adalah dialog aksi yang diakhiri oleh tanda titik. Dila, dengarkan, teriak Rama dari balkon lantai 2. Catatannya, elipsis didahului dan diikuti dengan spasi jika berada di tengah kalimat. Catatan yang pertama ini merujuk pada kalimat dalam kurun waktu 1 bulan ini banyak fenomena titik-titik di aplikasi TikTok. Lalu catatan yang kedua, elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh kalimatnya ada di kalimat yang Dila, dengarkan, itu ya. Lalu catatan yang ketiga, jika elipsis pada akhir kalimat, maka diikuti oleh tanda titik. Jumlah titiknya ada 4 buah. Contoh kalimatnya adalah Tokyo adalah ibu kota dari titik. Titiknya ada 4. Lalu tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh kalimatnya yang Namiya tercengang dengan fakta yang baru diketahuinya. Itu contoh kalimat. Catatan yang kelima, jika elipsis bertemu dengan frasa dialog teks, tetap menggunakan tanda baca dan ditulis tanpa spasi, misalnya tanda koma, tanda seru maupun tanya, sesuaikan dengan dialog pengucap. Ini merujuk ke kalimat atau dialog yang keempat ya. Dila, dengarkan, itu karena ada frasa dialog teks berupa teriak. Onomatope. Apa kesan yang muncul pertama kali ketika membaca kata onomatope? Mungkin ada yang bilang lucu, unik, atau yang lain, ya kan? Nah, sebenarnya onomatope ini tidak asing di cerita yang biasanya kalian baca. Kebanyakan itu ditulis dalam komik. Jadi, onomatope adalah kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Kalau keseringan kita membaca komik, nantinya tulisan kita akan terpengaruh gaya onomatope ini tadi.
Jadi kalau kalian pernah lihat tulisan yang ada kalimat seperti ini, tok 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 atau boom atau brak gitu ya. Nah, itu termasuk onomatope. Bunyi-bunyi ini tidak hanya mencakup suara hewan, suara-suara lain, tetapi juga suara-suara manusia yang bukan merupakan kata. Seperti suara orang tertawa atau suara yang berasal dari aktivitas tertentu. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa kita temukan kata-kata lain yang merupakan tiruan bunyi atau yang mungkin jarang digunakan. Contohnya beng, itu tiruan bunyi seperti bunyi barang jatuh atau meletup. Pap, tiruan bunyi barang jatuh di tanah, lembut, dan sebagainya. Bab itu singkatan dari kata debak, bab. Celebuk, tiruan bunyi yang seperti batu yang jatuh ke air. Celepik, tiruan bunyi seperti barang kecil, contohnya cecak, kertas yang jatuh di lantai. Lalu jatuh ke air memakai biur atau plung gitu ya. Kemudian kalau benda jatuh di atas kayu dengan benda jatuh dari ketinggian bisa menggunakan brup. Catatannya, sebagai tiruan bunyi, bentuk onomatope biasanya terdiri dari satu atau dua perulangan silabel yang umum kita tahu. Onomatope biasanya hanya untuk suara hewan. Contohnya kucing mengeong, meong, meong, meong. Jadi setelah meong gitu ada tanda seru. Ini hanya contoh, makanya di sini saya tulis meong meong terus dikasih elipsis gitu. Padahal seharusnya meong tanda seru. Onomatope bisa jadi dua pilihan, yaitu sebagai bumerang atau memperindah tulisan kita. Kalau menulis onomatope lebih baik ikut kata penjelasnya. Contoh brak gitu ya, brak tanda seru. Erwin melihat becak ditabrak oleh sepeda motor karena pengemudinya mengantuk. Kemudian contoh onomatope dalam bahasa Indonesia yang berasal dari suara benda mati, contohnya meriam berdentam, angin berkesiur atau angin berdesau, papan berderak, dan sebagainya. Onomatope tidak diperkenankan menggunakan tanda elipsis atau tanda baca lainnya selain tanda baca seru. Kenapa? Kebayang nggak sih, semisal kita menulis onomatope seseorang yang ditampar. Seorang yang ditampar biasanya kalau di TV-TV itu kan kadang ada yang berkali-kali plak 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 gitu ya. Nah, jika ditulis seperti itu berarti plak elipsis titik 3, plak titik 3, plak titik 3. Jika ditulis dikasih jeda elipsis, artinya onomatope berfungsi sebagai jeda. Onomatope ini kita bisa memakai tanda seru. Gimana kalau memakai tanda elipsis? Bisa saja memakai tanda elipsis ketika ada jeda saat onomatope itu berlangsung. Contohnya, kita menampar seseorang tapi ada jedanya, misalnya ada jeda dialog, jadi kita tampar pertama plak pakai tanda seru, tetap pakai tanda seru, lalu ada dialog lagi terus kita tampar lagi plak gitu. Jadi sebaiknya tidak memakai tanda elipsis. Tanda hubung. Banyak yang mengira tanda hubung dan tanda pisah itu sama, padahal fungsinya berbeda. Tanda hubung ini lebih pendek, sedangkan tanda pisah lebih panjang.
Nama lain dari tanda hubung adalah hyphen. Lalu, tanda hubung itu berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai bisa huruf atau angka. Dikatakan huruf karena tanda hubung digunakan untuk pengejaan huruf kata yang dilakukan satu persatu dengan hyphen sebagai penghubung antar huruf. Dikatakan sebagai penghubung kata karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan sebuah kata dihubungkan dengan kata lain dalam satu kalimat. Penggunaan tanda hubung yang baik berdasarkan EYD adalah sebagai berikut. Tanda hubung dipakai sebagai penanda bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nih, contoh kalimatnya, setelah salat, aku lang. Tanda hubung sung membersihkan rumah. Jadi kata langsung ini dijeda menjadi dijeda menurut suku katanya. Ingat ya, menurut suku katanya. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya kura-kura atau kupu-kupu, hati-hati, surat-surat. Lalu tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 09 strip atau hyphen 10 hyphen 2023 yang kata ejaan I hyphen S hyphen L hyphen A hyphen M ISLAM gitu. Lalu catatannya, tanda hubung tidak dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang bertemu dengan huruf. Misalnya Sabil lahir pada tanggal 9 Januari 2016. Perhatikan dengan ini, tanggal lahir Sabil 09 hyphen 01 hyphen 2016. Nah, itu tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya ber hyphen usaha, lalu meng hyphen angkat. Bandingkan dengan kata yang di bawahnya, yaitu be hyphen rusaha. Salah ini ya, karena berusaha itu terdiri dari imbuhan ber dan kata usaha. Begitu juga dengan kata mengangkat, bukan me terus ngangkat, bukan. Di sini karena ada kata angkat, jadi memakai imbuhan meng. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh se-hyphen Indonesia. Lalu yang biasanya sering kita gunakan itu ada kata gantinya. Kata ganti ku, mo, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contoh KTP-mu. KTP ini huruf kapital, lalu hyphen mu. Mu-nya ini tentu saja pakai huruf kecil. Kalau huruf kapital berarti termasuk penandaan kepada Tuhan. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Nih contohnya ya, DP3AKB. Ini maksudnya P-nya itu ada 3, yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan. Jadi DP3AKB itu singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Lalu tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di accept.
accept ini adalah bahasa asing sehingga harus dikasih tanda hubung atau hyphen. Lalu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Lalu akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Yang dikasih hyphen itu pascanya sama isasinya. Tanda pisah. Tanda pisah ini berupa strip panjang ya. Lalu dikenal sebagai M dash karena lebih panjang dari tanda hubung. Tanda hubung lebarnya sekitar seperti huruf N, tetapi kalau tanda pisah lebarnya seperti huruf M. Lalu tanda pisah ini memiliki beberapa fungsi dalam kalimat, yaitu untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Mengapit bagian kalimat yang memberi penjelasan, keterangan atau komentar pada kalimat induknya. Penggunaan tanda pisah memiliki beberapa fungsi dan aturan yang cukup unik dibandingkan oleh tanda baca lainnya. Penggunaan tanda pisah tipe tertentu dalam kalimat mungkin tidak begitu familiar atau tidak sering digunakan. Namun, kita bisa menggunakannya untuk memperjelas maksud dari kata atau kalimat tertentu. Contoh penggunaannya seperti ini. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh kalimatnya, Sabira Alula M dash, bocah berumur 5 tahun itu viral karena video donat gula yang diunggah ayahnya. Ini maksudnya untuk menjelaskan kalau Sabira Alula itu bocah berumur 5 tahun. Lalu tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Ki Hajar Dewantara M dash, Bapak Pendidikan Nasional M dash, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Di sini kita menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai sebutan lain yaitu Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya tahun 2010 sampai 2023. Nah, tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2023. Dari Surabaya M dash Pasuruan, ini maksudnya dari Surabaya sampai ke Pasuruan membutuhkan waktu 1 jam 50 menit untuk sampai. Itu pun menggunakan kereta komuter. Itu maksudnya. Oke. Tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu petik tunggal dan petik ganda. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanda petik umumnya merujuk pada tanda petik ganda atau disebut juga petik dua. Sekarang kita bahas tentang tanda petik ganda dulu. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh kalimatnya yaitu, "Kamu jadi belajar kelompok di mana?" tanya Mirna. Dialog di atas tentu saja memakai tanda petik ganda. Jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, pesan ibu kepada Widya. Nah, itu juga memakai tanda petik ganda. Contoh lainnya kayak gini. Menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Lalu ada tanda petik buka. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian petik akhir, itu maksudnya adalah kutipan dari pasal 28 itu isinya tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Judul Indonesia Raya memakai tanda petik ganda. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh kalimatnya, LCD, ponsel ini sudah rusak. LCD di sini diapit dengan tanda petik ganda. Perhatikan di setiap contoh yang tadi ya, tanda petik menempel pada kata atau kalimat yang diapitnya tanpa ada spasi. Kemudian tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, nih, ada dialog seperti ini. Tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, kring-kring itu memakai tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, lockdown itu maksudnya adalah karantina wilayah. Kemudian apostrof. Apostrof ini juga memakai tanda petik satu, tetapi penggunaan atau fungsinya ini berbeda. Contohnya ada kalimat seperti ini, aku kan datang malam ini. Katakan di dialog tersebut masuknya adalah akan. Jadi apa hubungannya dengan apostrof? Nah, apostrof itu adalah tanda penyingkat. Tanda petik tunggal sebelum katakan itu yang dimaksud dengan apostrof. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, ini semua perbuatanmu kan? Kan di sini adalah singkatan dari bukan. Contoh kalimat lain, libur telah tiba. Telah itu ya. Telah itu adalah singkatan dari telah. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di mana dia sekarang? Mereka ada di mana-mana. Kain itu disimpan di dalam lemari. Disimpan ini adalah kata kerja, sedangkan di dalam itu adalah kata depan. Sudah bisa membedakan? Kemudian partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh kalimatnya adalah bacalah buku itu baik-baik. Lalu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh kalimatnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Punnya dari kata apapun itu ditulis terpisah. Kata pun yang ditulis serangkai itu hanya ada 12. 12 itu antara lain adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, jikapun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sementang pun, sungguh pun, dan walaupun. Sementang pun ini kayaknya baru dengar ya.
Sementang pun ini artinya sama dengan sungguh pun. Jadi di sini ada contoh kalimatnya begini. Sementang pun aku ini bukan sanak saudaramu, tidak sampai hati juga aku melihat penderitaanmu itu. Kalau dari kalimatnya bisa sejajar dengan arti walaupun ya. Walaupun aku ini bukan sanak saudaramu, gitu. Jadi sementang pun ini jarang digunakan, tetapi memiliki arti partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Nah, di sini sudah bisa melihat ya maksud dari kata per itu tadi, makanya ditulis terpisah. Sekarang kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Buku ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Sebaiknya kau mengurus saja adikmu. Itu saja materi kali ini. Terima kasih sudah melihat videonya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.